Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Kami minta kiat-kiatnya Ustaz untuk menasehati orang tua. Menasehati orang tua yang sudah turun-temurun dia melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, seperti misalkan untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, kita istilahnya berkurban ke sungai-sungai tempat pengairan seperti itu. Kiat-kiatnya untuk menasihati begitu supaya dengan lemah lembut, supaya bagaimana, apa mungkin ada tips-tips yang kemudian bisa lebih mengenah ke mereka supaya ada perubahan, walaupun mungkin tidak langsung berubah, ada sedikit demi sedikit gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Tentunya pertama kita nasihati dengan lembut ya. Itu pertama sekali. Kita tampakkan kepadanya sikap yang lemah lembut, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Beliau kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, orang paling kafir di dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Ini yang harus kita lakukan. Kita sampaikan ucapan yang baik, yang lembut, yang kita melihat itu menjadi sebab dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini nasihat, kita inginkan kebaikan untuknya, itu adalah ibadah. Tentunya kita harus ikhlas dari dalam hati kita, memang kita inginkan kebaikan untuknya. Kita inginkan kebaikan untuknya, bukan karena ingin sekedar mengajarkannya atau memarahinya, bukan. Tapi kita keluarkan dari dalam hati, memang menginginkan kebaikan untuknya. Kita menjadi nasihun amin, penasehat yang terpercaya. Memang dalam hati kita inginkan, sebagaimana kita tahu ini kebaikan harus ditinggalkan, ini keburukan harus ditinggalkan, ini kebaikan harus dilakukan. Ikhlas dalam hati. Dan sering sekali para ulama menjelaskan bahwa apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke hati. Ya, apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke hati. Jadi seperti itu. Yang kedua, ya, harus ikhlas dari dalam hati. Memang kita ingin dia mendapat kebaikan. Mendapat kebaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita dalam menyampaikan hal tersebut, kita menyebutkan hal-hal yang membuat dia meninggalkan perkara tersebut. Sekaligus kita jelaskan apa yang harus dilakukan sebagai penggantinya. Karena kadang seorang kalau hanya disebutkan itu adalah salah, tanpa kita jelaskan apa pengganti solusi dalam syariat kita, biasanya sulit dia terima. Karena kalau begitu apa harus dilakukan? Iya. Jadi kita sebutkan, kalau dia menyembelih, kita katakan tidak boleh kita sembelih untuk situ. Kalau dia sembelih di sungai, tidak boleh kita sembelih di situ. Tidak harus di sungai. Kalau memang kita dalam rangka mensyukuri nikmat, panen kita alhamdulillah melimpah, ya, kita sembelih saja di rumah, kita undang orang makan. Itu namanya, maksudnya apa? Penggantinya. Jadi kita katakan tidak boleh di situ, karena kalau di situ berarti kita sembelih untuk selain Allah. Dalam syariat kita tidak boleh. Pertama, sebutkan ayat yang tadi kami sebutkan di surah Al-An'am. Allah berkata kepada nabinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Ini Allah katakan kepada nabinya,
katakanlah, ini Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rob alam semesta, tidak ada syirikat baginya. Ini kita sampaikan ayat. Demikian pula kalau kita tidak hafal itu kan biasanya sudah dihafal karena ada di doa iftitah. Itu di surah Al-An'am. Ya. Kalau tidak, sampaikan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kan sama ini sebenarnya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di antara terjemahan tafsir Al-Kautsar adalah Al-Khair Al-Katsir. Kebaikan yang banyak. Di antaranya ya bisa diarahkan ke situ. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Walaupun ada juga tafsir mengatakan maksudnya telaga Al-Haud, telaga Nabi SAW. Untuk membalas itu, untuk membalas kebaikan itu, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelilah untuk Rabbmu. Itu artinya kita katakan tidak boleh kita sembelih untuk itu. Kita harus sembelih untuk apa? Untuk Allah. Karena Allah. Tidak boleh di sungai itu, tidak boleh di pohon itu, tidak boleh. Kalau kita mampu lagi, sampaikan hadis yang tadi. Ada hadis tadi ya, bahwa Nabi SAW, dari hadis Ali, riwayat Muslim, kata Nabi SAW apa? La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu kita sampaikan. Ini cukup, itu cukup. Apalagi kalau kita tambah tadi kisah. Biasanya orang awam itu suka kalau kisah, cerita. Pernah terjadi ada orang sembelih untuk kurban, untuk apa? Sembelih lalat untuk berhala, masuk neraka karenanya. Berarti ini perkara yang bahaya. Biasanya orang takut neraka. Itu yang kita sampaikan. Itu yang kita sampaikan. Jadi sampaikan hal-hal yang membuat dia takut. Hal-hal yang membuat dia takut. Iya. Karena ketika seorang takut, itu mudah biasanya menerima apa? Yang benar. Yang benar. Makanya rata-rata itu ayat Makkiyah. Itu ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan apa? Di fase dakwah Makkah. Biasanya menceritakan surga dan neraka. Itu kebanyakannya. Belum ada ahkam, belum ada hukum, belum ada hukum. Solat itu turun kapan? Kan begitu, ya kan? Nabi hanya solat di Makkah 3 tahun. Di Makkah belum berapa tahun? 13. Ya, di 10 tahun ini hanya menyebutkan dakwah la ilaha illallah, menjelaskan siksaan neraka, dan menjelaskan bagaimana nikmatnya surga. Ketika sudah ini orang takut dan menghadap surga, mudah biasanya untuk mengikuti yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi kita sebutkan dan sebutkan penggantinya. Alhamdulillah kita dibolehkan untuk syukur nikmat. Kita menyembelih karena ada hasil panen melimpah. Itu hal yang dibolehkan dalam rangka kesyukuran sebagaimana tadi yang kita bahas. Sebagaimana yang kita bahas tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Yang keempat, terakhir, kita doakan hidayah untuknya tentunya. Ya, setelah kita semua telah kita lakukan, nasihati, menginginkan kepadanya kebaikan, kita doakan semoga dapat hidayah. Karena kadang yang lain itu tidak bisa, tapi doa bisa. Kadang yang lain itu tidak bisa, tapi doa bisa. Bisa. Jadi kita doakan semoga dapat kebaikan, dapat hidayah, bisa dijauhkan dari hal tersebut, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita lakukan, wallahu alam.